Dari Samarinda. Dari Samarinda. Pakai mobil, Iya. ambulans, sama jenazah. Iya, Luar biasa. Jenazahnya itu pun nggak ditutup apa-apa karena hanya ditutup kain, kadang-kadang dibuka Aduh. untuk dibersihkan, kadang-kadang ada semut kan begitu. Oh, ada Kadang-kadang begitu. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Oke. Waalaikumsalam. Ini adalah episode perdana Korkal Siniar di studio ya. Biasanya kita ada ngobrol cerdas bareng Silanteh, ngoceh itu biasanya live Instagram. Biasanya dengan beberapa tokoh-tokoh di Kalimantan Timur, pejabat, artis, tokoh, ketua partai dan lain sebagainya. Tapi kali ini beda karena kita akan ngobrol dengan sosok yang mungkin selama ini tidak pernah kita bayang-bayangkan beliau ini ada di dunia ini. Iya, betul. Terus juga ini kita udah di studio ya teman-teman, sobat Koran Kaltim semua, kita ada di studio Koran Kaltim. Yang ini konsepnya podcast atau siniar ya, siniar. Dan kita udah kedatangan bersama saya di sini ada Paman Doblang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Paman, kabarnya sehat Paman? Alhamdulillah sehat dan masih diberi kesehatan, saling mendoakan tentu saja. Meskipun beberapa orang mengatakan saya sangat riskan, tapi sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Siap. Nah, sebelum kita lanjut nih, saya mau kasih disclaimer dulu nih buat teman-teman yang nonton ya Paman ya. Saya mau kasih disclaimer dulu. Korkal Siniar ini konsepnya podcast, tapi jangan harap kalian nanti akan dapat host yang good looking, karena muka saya begini diapain juga tetap nggak bisa good looking. Terus yang kedua, kalau kalian nonton dari awal sampai akhir tidak ada iklan di tengah-tengah, jangan pikir kalian punya fitur YouTube Premium, bukan, tapi karena memang YouTube ini belum ada iklannya. Jadi teman-teman bantu tolong di like, di komen, di subscribe dulu sebelum nonton sampai selesai supaya channel ini makin besar dan kita bisa menghadirkan orang-orang yang lebih bermanfaat gitu, lebih memberikan dampak kepada masyarakat. Di sini kita dengarkan suaranya karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Jadi nggak cuma pejabat doang yang bisa didengar, semuanya bisa didengar. Asik. Ya gitu ya Paman ya. Asik. Saya kenalin mungkin buat teman-teman ya, mungkin ya aku rasa sih semua masyarakat Kalimantan Timur khususnya di Samarinda aku rasa kenal lah ya. Semua orang kenal Paman Doblang ya, kecuali yang enggak. kecuali yang enggak. Nah, Paman Doblang ini dikenal sebagai social justice warrior gitu kalau aku nyebutnya ya, SJW gitu. Maksudnya tapi SJW in a good way ya, dalam sisi yang baik. Maksudnya beliau ini berjuang untuk kebutuhan sosialnya masyarakat ya, yang lemah dibantu, yang sakit ditolong, yang meninggal diantarin sampai ke makam. Nah, beliau inilah ya, Paman Doblang inilah ya. Kita akan tanya-tanya sama beliau ini. Tadi seperti udah disinggung sama Paman, cukup riskan gitu karena kita sekarang lagi kondisi pandemi COVID-19. Pekerjaan Paman ini berhubungan sama orang-orang yang sakit gitu Paman ya, mengantarkan jenazah dan lain sebagainya. Apalagi umur Paman juga sebenarnya udah nggak muda-muda banget. Sudah 50 ke atas. Sudah 50 ke atas. Jadi beresiko gitu. Sangat beresiko. Tadi waktu baru datang beliau tanya sama saya, Mas Lucy kok udah berani keluar gitu ya. Karena Paman tahu sebenarnya saya ini orang yang cukup takut gitu sama COVID-19, sangat takut bahkan ya. Tapi kita akan tanya-tanya ke beliau. Jadi apa sekarang kegiatannya Paman yang sekarang lagi dikerjain sama Paman ini? Oh ya, kegiatan masih seperti sebelum masa pandemi, tapi meskipun masa pandemi ini kegiatan pengantaran jenazah, pengantaran pasien, melayani saudara-saudara kita tetap berjalan. Hanya beberapa yang kegiatan ngantar untuk terapi yang agak dibatasi karena memang di rumah sakit sendiri terbatas. Dan untuk pengantaran jenazah masih sampai keluar kota, bahkan beberapa kali juga kemarin ke hampir jauh ya, hampir ke Kalimantan Utara sana, Kalimantan Utara. Bahkan kemarin juga yang meninggal secara mendadak itu kita juga tetap mengantarkannya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Paman Doblang ini bekerja di salah satu lembaga yang punya ambulans gratis. Nah, ambulans itu nganterin teman-teman yang sakit juga, yang jenazah yang meninggal Paman ya, ke tempat mereka. Misalnya di Samarinda meninggalnya dikuburkannya di luar kota sampai luar provinsi Paman ya. Jadi Paman itu yang bertugas nganterin, tapi nggak kayak ambulans rumah sakit yang berbayar, Paman ini gratis Paman ya.
Insya Allah, Paman, ya. Ada gratis, Ada ada gratis. gratis di beberapa titik gratis untuk beberapa mustahik juga gratis. Kalau yang luar kota untuk yang mampu silahkan berbayar untuk membantu yang lain. Oke, siap. Jadi subsidi Paman ya. Subsidi, saling Oke. membantu. Oke. Dalam seminggu deh Paman. Kira-kira bisa ngantar berapa jenazah tuh Paman? Dalam seminggu tuh Paman. Ini selama 2 minggu ini hampir belum pernah ke rumah ini, luar kota terus. Keluar kota terus. Oke. Ini sejak banjir kemarin di Kalimantan Selatan, nah di samping menyampaikan bantuan ke sana juga akhirnya setelah pulang dari sana ngantar jenazah lagi keluar kota. Setelah dan 3 kali hari Minggu saya berturut-turut menuju ke Kalsel untuk menyampaikan bantuan itu, dan itu juga donasi dari teman-teman komunitas, donasi dari teman-teman yang waktu kita ngamen galang dana di situ kita antarkan selama tiga kali hari Minggu berturut-turut saya ke Barabai. Luar biasa. 3 kali berturut-turut dalam 2 pekan terakhir dalam Paman. 2 pekan. Dan ini tadi malam masih menyampaikan donasi terakhir, masih tersisa. Sudah kita kirimkan, ada relawan di sana. Insya Allah siang ini dibelikan terpal ya di sana di Desa Waki ya, yang sangat terdampak berat sana di Barabai. Belum selesai Pamannya itu Pamannya. Untuk pemulihan rumah-rumah yang terseret banjir masih. Oke. Jadi teman-teman, Paman ini juga selain di tadi yang saya bilang kalau Paman ada kerja di salah satu lembaga, Paman juga punya komunitas Paman ya. Punya komunitas namanya Komunitas Berbuat Saja. Komunitas Berbuat Saja. Ini keren ya Paman. Komunitas Berbuat Saja. Namanya Berbuat Saja gitu Paman. Kenapa namanya Berbuat Saja Paman? Kalau dulu Komunitas Berbuat Saja rasa kakean cangkem ya. Rasa kakek cangkem. Itu nanti dikasih subtitle ya. Rasa kakek cangkem. Pada akhirnya ya kita memang harus berbuat saja. Waktu pertama-tama kita berbuat itu atau melakukan kegiatan ini banyak sekali ya yang dari luar itu tentu saja komentar kok begini begitu. Jangan-jangan uangnya dimakan sendiri gitu Paman ya. Pada akhirnya kita memutuskan untuk ya sudah berbuat saja. Ditambahin lagi belakangnya rasa kancangkemnya dibuang, diganti sampai wajah tak murung lagi. Oke, jadi Paman ini juga seorang musisi Paman ya. Bukan sih sebenarnya. Pengamen ya Paman ya. Pengamen, dalam musisi enggak. Beliau nggak mau dibilang musisi, padahal banyak karya-karyanya ya. Bisa dicek di YouTube nanti. Beliau menggunakan kemampuannya itu bernyanyi dan bermain gitar itu untuk mendapatkan perhatian masyarakat supaya berdonasi lewat Kombes namanya tadi, lewat Komunitas Berbuat Saja. Nah, saya mau kembali soal ini Paman, gimana Paman itu dalam sepekan atau dalam sebulan itu bisa nganterin jenazah yang banyak ya. Pertanyaan saya Paman, sebagai manusia nih kan, saya juga di jurnalistik ya, di teman-teman wartawan di Koran Kaltim kan juga sering ketemu sama hal-hal yang sifatnya menyedihkan gitu. Tapi karena udah sering gitu akhirnya kayak ya udahlah biasa aja gitu Paman. Nah, Paman ini gimana? Kan pasti kalau nganterin jenazah kan ketemu keluarganya, ya kan, belum lagi misalnya jenazahnya mohon maaf kurang meninggalnya tuh tidak seperti yang manusia, seperti yang biasanya yang normal gitu, sakit atau gimana, bisa jadi kecelakaan dan lain sebagainya. Nah Paman gimana Paman? Apakah ada rasa sedih juga apa gimana nih Paman? Apa mungkin takut gitu malahan gitu, gimana Paman? Itu yang jadi kelemahan saya karena memang saya dikaruniai hati yang tipis ya. Jadi saya sangat tetap nggak bisa, kesedihan itu tetap meskipun saya harus mengantarkannya begitu jauh dengan menahan ngantuk, lelah itu, tapi kesedihan itu tetap kesedihan. Artinya itu kok akhirnya seperti ini ya, sudah saya antarkan berhari-hari, beberapa sampai berbulan-bulan bahkan ke rumah sakit, ternyata akhirnya juga harus sampai di sini. Tapi pada akhirnya juga kesedihan itu tetap di hati, tetap ada. Siap. Dan terus untuk yang adik-adik kita yang menderita kanker itu, kanker darah dan sebagainya itu, waktu kita antar tuh hampir di sepanjang jalan tuh saya merasakan kesedihan yang begitu dalam ya, hampir karena bagaimana ya, begitu masih sangat-sangat belia, sudah begitu menderita dengan kankernya. Pada akhirnya kita galangkan dana dan pada akhirnya nggak sampai juga. Keinginan kita sebenarnya pengen membuat anak-anak itu kembali tersenyum, tapi pada akhirnya mereka harus terpanggil juga. Dan kesedihan tetap Mas, tetap kalau rasa kalau takut gimana Paman? Kan maksudnya menyaksikan bahwa orang sakit kemudian meninggal gitu. Paman merasa kadang-kadang ada
takut juga nggak gitu Paman? Sama kan artinya sama kematian tuh deket gitu Paman. Oh ya. Ini ngeri bicaranya. Kalau soal kematian ya itu hampir setiap hari saya selalu diingatkan ya oleh kematian itu sendiri. Makanya saya selalu bilang setelah saya pengantaran itu bahwa cukuplah kematian yang menjadikan nasihat buat kita, karena nasihat tanpa kata adalah kematian, dan itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Itu nanti bisa di-quote ya. Bisa di-quote dari Paman Doblang. Nah, tadi kan Paman juga ngomongin bahwa proses pengantaran itu bisa jauh-jauh gitu, keluar provinsi. Nah, itu kan kalau ngantar jenazah itu kan cuman berdua sama jenazahnya atau ada keluarganya Paman biasanya Paman? Ada beberapa, ada yang nggak ada keluarganya, ada beberapa, tapi yang sering pasti ada keluarganya. Karena kalau nggak ada keluarganya gimana? Nanti kita nanya alamatmu di mana? Oh iya, siap. Jenazahnya nggak bisa ditanya, Paman. Ditanya, susah. Iya. Jadi kalau nggak ada keluarganya, kayak yang ke Kalimantan Tengah, kayak yang kemarin ke mana tuh, ada tuh beberapa yang nggak ada keluarganya. Ke Berau juga ada beberapa nggak ada keluarganya. Siap. Nah itu kita hubungi, biasanya dia punya ponsel. Biasanya kita cari kontak yang terdekat gitu. Nah, terus akhirnya sampai sana ada yang jemput. Ada yang jemput. Oke. Tapi berarti kalau kayak gitu Paman ya, di tengah jalan itu kan artinya nginep bareng sama jenazah gitu Paman di dalam mobil. Itu gimana Paman cerita-cerita Paman? Ada cerita-cerita serem nggak sih? Enggak sih Mas. Kalau untuk itu bahkan kadang merasa kasihan ya dengan jenazah itu, kadang merasa kasihan kalau kita mau tinggal sholat kan pasti kan, kalau kita berangkat melewati waktu sholat kan pasti kita tinggal sholat di salah satu masjid. Dan itu kadang-kadang kita merasa kasihan kok dia harus menunggu sendiri sementara saya harus sholat. Kadang-kadang merasa begitu sih. Cuma kalau untuk rasa takut sih enggak ada. Bahkan pernah satu malam ke Mamuju ya. Sulawesi Barat. Ke Sulawesi Barat. Dari Samarinda. Pakai mobil, ambulans, sama jenazah. Iya, jenazahnya itu pun nggak ditutup apa-apa, karena hanya ditutup kain, kadang-kadang dibuka untuk dibersihkan, kadang-kadang ada semut kan begitu. Kadang-kadang begitu. Dan itu ini kita ngomongin jenazah ya teman-teman. Jadi di laut ini gelombang besar. Jadi saya nggak lewat ferry. Saya sama sekali nggak turun dari mobil. Jadi saya semalam suntuk bersama jenazah. Jenazah. Tidak terbayangkan. Nggak apa-apa. Iya. Tapi artinya gitu Paman ya. Yang mau saya tanya kan, sebagai manusia gitu Paman, pasti akan ada ngerasa bahwa, ini jenazah gitu Paman. Ada kadang-kadang ada kepikiran gitu nggak sih Paman? Misalnya tiba-tiba takut gitu Paman. Kalau takut dari itu sendiri enggak, karena kita bantu ngangkat ya. Siap. Dulu awal-awal ya, selama sekitar 2 bulan itu masih merasa khawatir, bahkan untuk mendekati ambulans sendiri juga masih khawatir. Masih takut. Tapi sekarang udah biasa. Sudah terbiasa. Bahkan kalau udah sampai di sana di tempat tengah malam misalkan, jenazah kita turunkan, terus saya mesti balik atau saya mesti tidur di sini lah. Saya mesti tidur dalam mobil. Waduh. Saya mesti tidur dalam mobil itu. Siap bersama jenazah. Iya. Nah, berarti Paman durasi paling lama masih ingat nggak Paman kira-kira durasi paling lama bersama-sama dengan jenazah itu kira-kira berapa lama Paman? Saya nganter paling jauh ke Kalimantan Utara. Di KTT. Kabupaten Tanah Tidung. Itu hampir 18 jam. 18 jam. Itu berarti sama jenazahnya kira-kira berapa lama? Seharian lebih berarti Paman? Iya, seharian lebih. Dan itu itu waduh, saya sih agak deg-degan saudara kalau selama itu sama jenazahnya. Apa nih Bang, kan kita kadang-kadang kalau perjalanan jauh gitu kan suka boring suka bosen gitu Man. Apalagi nih sama jenazah. Nggak mungkin diajak ngobrol dong jenazahnya dong. Apa Paman yang dilakukan biar biar apalagi kan harus fit gitu, nyupir sendiri gitu supaya nyaman, supaya tetap aman gitu. Gimana Paman yang dilakukan Paman? Saya konsentrasi saja untuk agar jenazah ini segera sampai di tempat di rumah duka. Dan untuk itu yang paling saya tahan bukan boring, tapi yang paling saya tahan itu ngantuknya. Oh ya, siap, ngantuk. Jadi kantuknya itu harus kita tahan. Kadang-kadang kantuk itu membabi buta loh Mas. Oh iya, betul. Kadang kantuk membabi buta. Betul. Dan kadang kita sudah bisa dikalahkan juga, beberapa mobil tergelincir karena sopirnya ngantuk, itu sudah sering terjadi. Dan itu yang dan kalau mobil pribadi mungkin bisa ya, berhenti dulu ya Bu, Pak, kita singgah. Nah, kalau kita bawa jenazah itu kadang-kadang kita harus memaksa, karena memaksa agar segera sampai ya jenazah itu. Paling kita istirahat itu hanya
5 menit sampai 10 menit. 5 menit sampai 10 untuk menit. memejamkan mata saja Wadah. sekejap, habis itu kita lanjut lagi karena memang rasa itu selama saya bawa jenazah ini rasa harus segera sampai gitu ya. Harus segera sampai. Ada yang dorong gitu Paman ya kayak ada seperti itu. Oke. Terus Paman tadi kan sempat nyinggung juga Paman sering juga nganterin jenazah yang dalam tanda kutip meninggalnya tidak baik, bukan tidak wajib, tidak wajar gitu. Misalnya kecelakaan seperti yang baru-baru ini Paman ya, yang meninggal di dalam mobil dan lain sebagainya. Nah, yang kayak gitu-gitu Paman cara Paman menghadapi kan setiap peristiwa tuh pasti meninggalkan bekas gitu Paman ya, diingatan gitu Paman. Paman pasti sudah melewati banyak sekali peristiwa-peristiwa besar gitu. Gimana cara Paman supaya enggak tersisa, maksudnya tersisa sih mungkin ada, cuman supaya nggak kepikiran terus gitu-gitu gimana? Kalau yang beberapa yang meninggal secara begitu, ada dulu pernah juga membawa yang korban pembunuhan ya, korban pembunuhan dan sudah 3 bulan baru ditemukan tengkoraknya dan segala macamnya, sudah baru 3 bulan baru ditemukan. Itu ya rasa-rasa itu seperti ada di belakang itu kadang-kadang seperti ada, tapi pada akhirnya juga kita menyadari dan beberapa orang mengatakan memang begitu. Kadang melihat ambulans saya ada sesuatunya gitu, tapi saya nggak pernah merasa. Oh siap. Bahkan beberapa orang menyatakan loh kok temanmu nggak dibawa turun, teman yang mana? Saya sendirian. Waduh. Nah, ini mulai ngeri-ngeri ya ini. Ada yang kemarin bilang begitu. Begitu loh duduk di situ katanya loh. Waduh. Loh, enggak, saya bilang saya sendirian kok. Nah, kalau yang kemarin yang meninggal mendadak yang saya khawatirkan karena ini masa pandemi yang saya khawatirkan itu. Oh, siap. Nah, karena kan kita nggak tahu ya rekam mediknya kan. Betul. Rekam mediknya kita nggak tahu. Kalau yang meninggal di rumah sakit kita pasti menanyakan dia ada riwayat COVID atau tidak gitu. Kalaupun ada riwayat COVID juga nggak apa-apa, kita antar selama sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Jenazah itu sudah sesuai protokol ya, protokol kesehatannya. Dibungkus rapi dan nggak apa-apa diantar, nggak apa-apa. Sepanjang jalan asalkan jenazah itu nggak batuk sama bersin ya. Oh siap. Waduh. Kalau batuk sama bersin kan menularkan. Siap. Tapi jenazah nggak bisa dong. Itu aduh seremnya double. Jadi untuk yang hal seperti itu memang kadang-kadang kita juga was-was dengan karena ini masa pandemi, bukan was-was bangun lagi atau siap. Was-wasnya karena ini masa pandemi. Jadi khawatir sih ada. Ini kadang kemarin yang saya jemput meninggal di kebun sawit di Ubar, itu juga rekam mediknya kita nggak tahu. Sebenarnya saya nggak boleh ya jemput itu ya nggak boleh. Selama kita nggak tahu rekam mediknya, kita nggak tahu. Kita sebenarnya nggak boleh, tapi karena ini berdasarkan kemanusiaan. Jadi bagaimana sudah? Beberapa kali sudah saya jemput yang begitu, yang meninggal di kebun. Terus beberapa kali yang orang lagi bertamu meninggal. Ada Mas, beberapa kali ada begitu. Terus kemarin yang meninggal terakhir kemarin yang di dalam mobil itu saya juga yang ngantarkan. Ya untuk itu saya memang hanya menggunakan masker ini aja, masker kesehatan masker medis, APD enggak. Saya enggak. Siap. Tapi setelah saya tapi Paman aman ya gitu. Insya Allah aman. Oke. Kan kita tadi udah Paman jelasin banyak banget soal gimana pengalaman dia dan intinya dari semua itu adalah menolong orang. Sosial lah ya, sosial. Apa Paman yang sampai dapatkan ini apa gitu ya? Apa gajinya besar Paman jadi supir ambulans? Siapa tahu kalau gaji besar kan mungkin teman-teman di rumah pengen juga jadi supir ambulans gitu. Yang saya dapatkan apa ya? Saya sudah berpikir bahwa ini sudah digariskan buat saya. Siap. Dan ini sudah di sisa usia saya memang saya harus mengabdi dan berbakti. Saya nggak memikirkan. Saya menganggap hidup saya sudah selesai ya. Di sini saya menganggap sudah selesai. Saya tinggal menjalani titah sebagai inilah. Saya juga bukan orang yang mampu, bukan orang yang berkehidupan berlebihan. Saya bahkan tapi selama saya melakukan hal-hal ini dan saya digariskan untuk di sini, bahkan saya tidak pernah memikirkan saya punya beras apa enggak. Itu dia. Bahkan istri saya tidak pernah. Itu dia Paman. Gimana caranya Pak? Itu yang nggak tahu. itu sudah digariskan. Siap. Dan sejak puasa beberapa tahun yang lalu itu, sejak saya menggeluti ini, hampir saya nggak pernah beli beras Mas. Waduh.
Dan hampir saya nggak pernah beli beras. Siap. Tapi masih makan kan paman? Makan. Soalnya paman kurus ini. Curiganya nggak makan. Nah itu yang saya herankan. Beras mau habis, tahu-tahu ada yang datang bawa beras. Luar biasa. Beras mau habis, lagi ada yang paman bawa beras nih. Saya juga heran, ini dari mana nih sebenarnya? Siap. Ya itulah. Selama saya memikirkan dan saya selama menjalani titah ini seperti janjinya. Mungkin orang-orang yang pintar yang bisa mengartikannya. Ya. Bantulah sesamamu, insya Allah kamu juga akan dipermudah gitu. Bantulah, kan gitu. Ya, terjadi. Ada quote lagi teman-teman, bantu nanti kamu akan dipermudah. Oke, luar biasa. Aduh, banyak banget ini pelajaran yang kita dapat sebenarnya. Kita mau ini paman, kita bergeser sedikit ngobrol soal Kombes tadi paman. Kombes tadi paman dapetin mengumpulkan dana donasi dari teman-teman itu lewat ngamen-ngamen. Nah kan kemarin kita ada kebijakan Kaltim Silent ini paman. Kaltim Senyap, Kaltim Steril saya nggak ngerti juga ini apa namanya nih. Saya masih mau tanya sama Pak Isan apa Pak namanya Pak. Ya. Biasanya kan paman kalau ngamen dan lain sebagainya tuh pasti di hari-hari akhir pekan paman ya, di Sabtu Minggu. Nah pasti kan terdampak paman ya, pasti terdampak. Nah itu gimana tuh paman? Kegiatan ngamennya akhirnya gimana ini paman? Terdampak sekali mas. Kan karena Kombes ini memang sumber dananya hanya dari ngamen ya, dari ngamen dan kita tidak menjual apapun selain ngamen. Ada sih beberapa teman yang berdonasi bonkela misalnya, silahkan dijual nanti donasinya masuk ke situ. Memang ada, tapi yang paling khusus adalah ngamen, dan ngamen itu kita lakukan di setiap minggu pagi dulu. Siap. Sebelum pandemi di Stadion Sempaja, dan selama pandemi pun sebelum Kaltim Silent ini atau Kaltim Senyap ini sudah terdampak banget karena Stadion Sempaja ditutup. Oke. Nah, itu pun kami juga akhirnya kami melobi beberapa tempat dan kami dapat tempat ngamen di beberapa swalayan. Di beberapa swalayan, dan itu pada akhirnya alhamdulillah tetap bisa jalan dan tetap bisa membantu 13 orang adik-adik kita dan anak-anak kita di setiap bulan itu. 13 orang? 13 orang, yang rutinnya 13 orang, bahkan kita di setiap bulan itu bisa membantu sampai 15, 16, yang insidental juga. Dan itu alhamdulillah, karena memang Samarinda ini kota asik, jadi ya Samarinda kota asik. Jadi Samarinda memang kota asik, orang-orangnya juga asik. Demen berdonasi Pak. Demen berdonasi sebenarnya, orangnya demen berdonasi. Mungkin dari saudara-saudara kita tuh hanya tidak tahu caranya menyalurkannya kemana, atau mungkin ragu-ragu dengan yang lain. Bahkan setelah pandemi man ya. Setelah pandemi. Bahkan pandemi ini pun kami alhamdulillah ya di tempat-tempat di swalayan, bahkan kemarin kita nyoba juga di Taman Samarinda sebelum dinyatakan Kaltim Senyap. Juga kita sempat di sana juga. Tetap bisa kita membantu adik-adik kita yang 13 orang. 13 orang itu perlu berapa duit paman dalam sebulan paman? 13 orang yang pasti 6.500.000. Karena satu orang anak kita bisa bantu Rp500.000 di setiap bulannya. Apa nih paman? 13 orang nih kenapa mereka ini paman? Mereka dari keluarga prasejahtera. Tapi mereka juga menderita sakit dan pejuang kanker. Rata-rata kanker paman ya. Ini rata-rata CP, yang banyak untuk akhir-akhir ini CP. Apa itu paman CP paman? Cerebral palsy ini. Cerebral palsy. Cerebral palsy ini apa ya? Menyerang saraf otak ya atau apa ya? Dan itu anak-anak itu rata-rata mengalami kelumpuhan yang cerebral palsy. Terus kemarin yang kanker, pejuang kanker sudah beberapa yang sudah berpulang ke rahmatullah, dipanggil. Dan masih ada lagi yang skoliosis polio. Skoliosis polio ini pembengkokan tulang belakang, dan itu membuat anak-anak kita tuh juga lumpuh. Dan bahkan ini ada yang yatim yang menderita hidrosepalus. Ini baru sekitar 5 bulan kita temukan. Atau kita rangkul sebagai mitra berbagi kita, anak asuh kita. Itu hanya hidup dengan seorang ibunya saja. Dan ngontrak di salah satu bangsalan gitu ya. Terus ibunya juga pasti nggak bisa kerja. Dan harus ngurusin anaknya saja. Dan itu pasti perlu bantuan mamanya. Sangat-sangat perlu bantuan. Terus ada lagi yang CP lagi satunya hidup dengan seorang neneknya. Nah, terus neneknya pun di cut dari pekerjaannya karena majikannya takut pandemi. Double. Nah, apakah kita yang ngamen ini juga harus di-cut juga? Harus di-cut juga. Saya menyatakan saya tidak akan berhenti. Saya menyatakan tidak akan berhenti. Karena adik-adik kita dan anak-anak kita sangat membutuhkan itu semua. Dan dulu saya pernah pengen berhenti, tapi nyatanya nggak bisa. Nyatanya sangat-sangat dibutuhkan.
Siap. Berarti gimana Paman tadi? Cara menyikapinya gimana? Kalau nggak berhenti, akhirnya bikin program gimana atau gimana tuh Paman? Ini mengikuti ini prokes ya. Protokol kesehatan. Jam 8 malam atau jam 20 malam itu kita sudah stop. Kita tetap ikuti. Teman-teman yang main musik juga mengikuti protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, jaga jarak. Dan itu tentu saja. Terus di swalayan kita minta tempat di situ dan semoga tidak terjadi hal. Nggak apa-apa Man, boleh disebut ini Man. Swalayannya nggak apa-apa boleh. Boleh. Oh ya, terima kasih buat Eramart ya. Eramart yang sudah memberi ruang buat kita untuk senantiasa bergalang dana di terasnya. Eramart di semua tokonya. Di semua toko. Kita doakan semoga lancar Eramart ya. Saya boleh ngamen di sana. Siap. Dan insya Allah sore hari ini kita nyoba juga ngamen di Eramart Sirat Salman. Oke, sore ini tanggal berapa? Apa yang? Ini hari Senin. 15 Februari. Kita syuting 15 Februari. Jadi barangkali teman-teman yang kebetulan mau lewat di Sirat Salman bisa ketemu mereka, bisa berdonasi. Jam berapa Man kira-kira Man? Dimulai insya Allah jam 4 sampai jam 8 malam karena ini pandemi ya. Jam 8 malam karena peraturan. Biasanya sampai jam 9 atau setengah 10 karena di Sirat Salman hari Senin itu ada pasar malam. Oh siap. Jadi kita memanfaatkan itu juga. Jadi biasanya di mana aja Man? Di Sirat Salman, di mana lagi biasanya Man? Citown. Di Citown, terus di L2. Oh di Tenggarong seberang. Oh jauh ya Man ya. Lajanan. Oh di Lajanan. Oke. Lajanan di Hasanuddin, Eramart Hasanuddin, Eramart Bung Tomo. Oke. Ini kita ngomongin Samarinda ya teman-teman ya, di Samarinda. Jadi teman-teman yang ada di Samarinda atau kebetulan lagi main di Samarinda, kebetulan mau beli minum atau mau beli apa, nanti ketemu teman-teman Kombes yang lagi ngamen, silakan salurkan donasinya teman-teman ya. Kita membantu adik-adik kita yang 13 orang tadi atau mungkin bisa lebih Paman ya. Bisa lebih. Nah, silakan dibantu. Terus kembali soal masalah pandemi atau Kaltip Senyap yang bikin jadi sulit tadi Paman. Itu ada ini nggak Paman? Ada cara lain nggak ya kemudian dilakukan selain di Eramart tadi Paman? Ada beberapa kita ngamen di kafe ya, di The Warna Cafe, kita juga dibantu di sana. Terus kita juga dibantu ngamen di beberapa virtual. Oh, ngamen virtual. Beberapa virtual. Tapi memang keadaannya kurang efektif ya untuk virtual ya, kurang efektif. Di beberapa tempat kita pernah virtual di Studio 23, bahkan di Studio L Production. Dan ini insya Allah tanggal 26 nanti bersama Pak Wagub ya, insya Allah. Oke, tanggal 26. Nah, insya Allah Pak Wagub, karena juga tadi malam ketemu Pak Wagub menyatakan, jadi ngamennya stop nih ya Pak Wagub. Siap. Stop, saya bilang kalau memang berani ngamen di depan rumah jabatan, saya keluar. Jangan katanya, jangan dulu. Kita bikin virtual aja. Oke, siap. Kita tanggal 26 virtual. Tanggal 26. Bisa ditonton di mana nanti itu Paman? Tanggal 26. Insya Allah di YouTube ya. Di YouTube-nya siapa tuh Man? L Production sama YouTube-nya Kombes, Komunitas Berbuat Saja. Ada YouTube-nya Kombes apa namanya Paman? YouTube-nya Komunitas Berbuat Saja apa ya? Pokoknya Komunitas Berbuat Saja lah Paman ya, ada YouTube-nya. Nanti bisa dicari teman-teman yang mau nonton tanggal 26 Februari Paman ya. 26 Februari disiapkan juga donasinya untuk teman-teman Kombes. Lewat di rekening di bawah itu. Oh ya, nanti ditulis di sini rekeningnya. Rekeningnya. Oke. Ya berarti Pak Wagub juga support Paman ya. Pak Wagub sangat support, bahkan sebelum jadi wakil gubernur pun sudah support terhadap kegiatan kita. Karena Pak Wagub tahu bahwa ini juga kegiatan yang transparan ya. Dan kita juga punya susunan kepengurusan, bahkan ada beberapa yang dari instansi pemerintah, karena memang seperti apa ya, seperti pengen terbuka bahwa donasi itu masuk berapa, keluar berapa, tersimpan berapa, untuk apa, kita pengen seperti itu. Ada laporannya lah. Ada laporannya di setiap 6 bulan. Mudah gitu Paman ya. Di setiap 6 bulan kita laporan ke dinas sosial. Oh dipantau juga sama dinas sosial. Di dinas sosial kita laporan ke sana. Terus laporan bulanannya di Facebook. Silakan dilihat. Facebook Paman juga bisa Paman ya, dilihat. Facebooknya Kombes Samarinda. Kombes Samarinda. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, barangkali pengen nyumbang juga bisa dicek-cek dulu nih. Siapa tahu punya rezeki yang mau dibagikan ke teman-teman. Sebenarnya saya pengen nanya banyak gitu Paman ya, cuman karena durasi. Karena durasi kita cukupkan mungkin untuk pertemuan pertama kali ini. Nanti kalau misalnya teman-teman banyak
support apa banyak yang minta lagi, kita bisa undang Paman lagi. Karena Paman ini sebenarnya udah kayak bapak saya sendiri. Saya sebenarnya nggak suka ditanya banyak. Saya sebenarnya suka nyanyi aja. Oh iya. Tapi copyright Paman. Iya, kena copyright pasti. Iya, jadi saya tadi kepikirannya wah, nyanyi bagus ini, cuman kena copyright. Kena copyright ya. Nanti mungkin lain kesempatan kita bisa ajak Paman nyanyi di studio ini ya, dengan lebih mungkin nyanyi lagu sendiri. Nah, kita siapkan lagunya sendiri. Biar nggak ada copyright. Ya, terima kasih banyak Paman sudah datang ke sini. Sama-sama. Semoga sehat selalu, kompetisinya semakin sukses, semakin lancar juga ngantar jenazahnya. Amin. Semoga saya sih berdoanya udah nggak ngantar-ngantar jenazah lagi Paman. Kenapa? Karena biar orang-orang itu sudah sehat lagi Paman. Nggak usah meninggal-meninggal lagi lah. Gitu. Terus kalau nggak meninggal biar. Ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Koran Kaltim Video ya, Koran Kaltim Video. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di Korkal Siniar episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Nama saya Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.